bersihkan motor dulu sebelum dinas. Biarpun motor jelek, kalau dicuci kan kelihatan bersih. Karena polisi nggak boleh hidup mewah. Kalau polisi hidup mewah, apa yang mau dipakai? Hmm, yang penting itu hidup bahagia. Aduh, apa ini ya? Mengkukur lingkaran kean kok mati? Dok, keran air nyalakan ya. Iya, Pak. Ya, nyalakan ya. Iya. Tunggu, cepat. Apa ki? Kok gede aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ripka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Lagi nyantai, alhamdulillah libur ya. Saya sempatkan untuk memotivasi Anda karena apa? Karena motivasi itu sangat penting untuk Anda ya. Mungkin Anda mendengarkan motivasi, mendengarkan sebuah edukasi, itu sering lupa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kalau diulang-ulang, yang namanya sugesti itu kan harus diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang dan nanti akhirnya akan tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Ingat, pikiran bawah sadar itu perannya sangat penting sekali ya, sangat berperan sekali begitu, karena pikiran sadar itu hanya dipakai berapa persen. Yang dipakai manusia itu adalah kebanyakan sekitar 85% atau bahkan 90% itu adalah pikiran bawah sadar gitu. Nah, jadi begini ya rekan-rekanku yang saat ini masih dalam sensasi-sensasi itu, masih larut dalam sensasi-sensasi yang Anda rasakan, santai saja, nggak apa-apa. Jadi begini yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda pahami di sini adalah bahwa sensasi yang Anda rasakan itu hanya respon begitu, hanya respon di tubuh Anda. Kenapa itu? Nah, nanti akan saya paparkan, akan saya ungkapkan. Tentunya ini juga berdasarkan pengalaman saya serta dari buku-buku yang saya pelajari, serta juga yaitu saya ada menyadur dari orang-orang yang pernah mengalami itu semua, dan itu semua tidak akan saya saya tidak akan menjerumuskan Anda, tidak, yang namanya itu istilahnya orang Jawa itu apa ya, ngerem-ngerem atau memberi ketenangan saja pada diri Anda, enggak, karena itu semua yang saya ungkapkan ini insya Allah itu benar adanya, dan apa yang Anda rasakan itu sebenarnya tidak berbahaya kalau selama Anda dalam merespon sensasi itu. Nanti akan saya utarakan ya, makanya tonton sampai selesai, biar apa? Biar Anda nanti akan menyadari, oh ternyata sensasi ini begini dan begini gitu ya. Tapi sebelumnya ya, Anda boleh ikuti TikTok saya ya, TikTok @suyonolistrik, Instagram juga Suyono Listrik. Kalau Anda ingin hiburan ya, ada YouTube saya, channel saya yang lain yaitu Ripka Suyono Komedi. Nah, itu nanti Anda bisa melihatnya atau mengunjunginya, atau Anda bisa mengikuti TikTok saya, mengikuti Instagram saya gitu. Tapi saya nggak memaksa ya, saya memang aktif di media sosial tapi saya Facebook nggak punya gitu, terus terang ya. Oke, jadi begini, kalau Anda merasakan sensasi dari asam lambung, ya sadarilah sensasinya memang begitu. Itu adalah respon gitu.
ketika Anda salah makan, ketika Anda makan di mana lambung Anda ini tidak menginginkan makanan tersebut, tentunya lambung Anda itu juga akan merespon. Gitu. Dengan apa? Dengan menunjukkan gejala. Nah, karena menunjukkan gejala, nanti pasti pikiran Anda juga merespon. Ini pikiran ini dalam merespon sensasi itu harus bijaksana, harus penuh dengan ketenangan, harus menyadari, gitu ya. Kalau setiap sensasi yang Anda rasakan di lambung, Anda enggak menyadari bahwa sensasinya ya begitu, sensasinya ya begini, nah Anda nanti akhirnya ya enggak bisa yang namanya sabar ikhlas. Karena sabar dan ikhlas itu dibutuhkan, yaitu kita sadar dulu, jadi menyadari, oh begitu toh. Nah, ketika makanan yang Anda makan tidak dibutuhkan atau tidak, lambung Anda nggak mau menerima, yaitu ada respon. Orang sehat pun ya, yang tidak mengalami GERD atau asam lambung, ketika dia makan sesuatu yang berlebihan dan lambungnya itu tidak mau menerima, ya mungkin dia akan perutnya terasa mules, akhirnya diare, begitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Ketika seseorang makan yang di situ sudah tercampur dengan kuman-kuman yang banyak sekali kumannya, lambung ini juga merespon. Dia seakan nggak mau menerima makanan itu, tapi karena terlanjur masuk, ya udah direspon, gitu. Akhirnya diare dan sebagainya. Sama dengan asam lambung yang Anda rasakan. Ketika Anda makan sesuatu yang tidak dibutuhkan atau tidak, lambung ini nggak mau menerima, ya itu ya yang perlu Anda pahami. Nah, jadi Anda harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Lambung Anda masih merespon. Coba ya, kalau setiap hari misalkan ya kita makan pedas terus, makan yang wah gaya hidup nggak sehat, makan makanan yang nggak sehat kita makan, tetapi lambung ini nggak menunjukkan gejala apa-apa, biasa-biasa saja. Nah, ketahuilah, kalau sesuatu yang tidak menunjukkan gejala, kita tidak akan bisa tahu bahwa sebenarnya lambung kita itu ada sebuah masalah, begitu. Itu ya. Seperti begini, mohon maaf, orang kena serangan jantung, ya. Orang ini kelihatan sehat, olahraga kuat, ya. Tapi pernahkah Anda mendengar, yaitu habis olahraga serangan jantung, akhirnya bla 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 dan sebagainya? Karena apa? Ya, karena apa? Karena kebanyakan mereka itu tidak tahu bahwa mungkin jantungnya ini sudah ada gejala, tapi mereka nggak tahu. Karena apa? Itu seakan-akan dia itu merasakan nggak ada gejala apa-apa di jantung, gitu. Itu ya. Mungkin mereka nggak pernah tensi, padahal tensinya tinggi, dia nggak tahu. Karena apa? Nggak menunjukkan gejala. Kalau kita selama tensi kita itu tinggi ya, dan menunjukkan gejala mungkin pusing dan sebagainya, nah itu kita harus bersyukur. Karena apa? Kita bisa antisipasi. Itu ya, itu yang perlu Anda pahami. Kita bisa antisipasi, kita bisa yaitu yang namanya apa namanya, membuat istilahnya kalau perlindungan ya, perlindungan gitu ya, atau tidak mungkin dengan minum obat, minum herbal, bergaya hidup yang sewajarnya ya, akhirnya mengurangi yang makan asin, terus apa yang gurih-gurih kan gitu. Nah, kita bisa antisipasi. Lain halnya kalau nggak menunjukkan gejala, gitu. Itu ya, setiap virus yang masuk ke tubuh kita pun itu pasti kita menunjukkan gejala. Kebanyakan menunjukkan gejala. Virus apa saja ya, pasti menunjukkan gejala. Kebanyakan corona, terus virus apa menunjukkan flu, itu kan virus, menunjukkan gejala, begitu. Karena apa? Karena sistem imun kita itu merespon ya, merespon, akhirnya ya mengadakan perlawanan,
bertarung dengan virus tersebut. Akhirnya badan kita menjadi panas atau bagaimana. Nah, jadi kalau virus itu masuk tanpa menunjukkan gejala, kan kita nggak tahu, wah ini saya kemasukan virus. Enggak kan nggak tahu gitu ya. Jadi Anda harus bijaksana dalam menanggapi sensasi itu, harus menyadari bahwa sensasi yang Anda rasakan, yang tubuh Anda menunjukkan gejala, itu harus bersyukur karena menunjukkan gejala. Kalau nggak ada menunjukkan gejala, wah kita nggak bisa antisipasi, kita nggak tahu kalau raga kita itu sebenarnya sakit, kita itu nggak tahu gitu ya. Itu nah, itu masalah lambung Anda. Sekarang sama dengan pikiran Anda ya. Ketika pikiran Anda ya, otak Anda pakai untuk berpikir sesuatu hal yang menakutkan, terus tiap hari menakutkan, was-was, penuh dengan kecurigaan, berpikir negatif, berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi. Sebenarnya otak ini nggak mau menerima, tapi karena sudah masuk, ya akhirnya otak merespon itu dengan menunjukkan gejala. Nah, kebanyakan gejala ini nanti itu ada di kepala dulu, begitu. Karena apa? Yaitu otak kan ada di kepala, begitu ya. Mungkin pusing dulu, terus merasakan gimana, nggak enak di kepala. Nah, kalau Anda nggak mau, yaitu menyadari bahwa, oh pikiran saya terlalu memikirkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menakutkan. Jadi disitulah timbul sebuah, yaitu namanya ilusi gitu. Karena Anda berpikir yang menakutkan, timbul sebuah ilusi. Ilusi itu kalau sudah ada di pikiran Anda ya, maka akan terjadi disfungsi hormon dan organ. Begini ya, ini Anda tonton sampai selesai ya. Nah, ketika pikiran ini sudah nggak mampu menampung sesuatu hal yang nggak dibutuhkan oleh otak ya, akhirnya memori bawah sadar itu penuh gitu. Memori bawah sadar penuh, otak Anda tegang, makanya Anda merasakan pusing, pegel-pegel, ketegangan di saraf Anda, otot Anda. Nah, disitulah aliran darah dan oksigen juga tidak maksimal. Karena apa? Terjadi ketegangan pembuluh darah ya, saraf dan sebagainya. Nah, Anda tentunya banyak kan merasakan pegel-pegel, pinggang sakit, kedutan di mana-mana. Nah, itu adalah respon ya, respon dari raga Anda. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pikiran Anda. Pikiran bawah sadar Anda ini tidak mampu menampung ya, sudah penuh. Misalkan 1000 giga atau 1 tera kalau nggak salah ya, 1000 giga itu Anda isi terus tanpa Anda menghapus memori-memori yang lama. Jadi ya itu bertambah terus ya, karena sudah nggak mampu, yaitu menitipkan ke saraf Anda, pembuluh darah Anda, jantung Anda, lambung Anda, paru-paru Anda, ginjal Anda. Nah, disitulah akhirnya yang namanya yaitu psikosomatis, di mana kondisi pikiran itu menyebabkan gejala di raga itu ya. Jadi Anda harus sadari, bersyukurlah menunjukkan gejala itu. Begini ya, saya sudah mengadakan survei ini ya, mengadakan survei. Kebanyakan orang dengan gangguan jiwa berat ya, yang sudah misalnya ya sudah nggak punya malu, misalnya ya, telanjang jalan di pasar, di mana itu telanjang, terus teriak-teriak sendiri, bicara sendiri. Ingat, itu mereka kebanyakan tidak merasakan gejala di raga gitu ya. Itu kalau Anda menunjukkan gejala di raga, itu harus bersyukur karena Anda diingatkan oleh raga Anda. Misalkan ini saya ya, Yon, saya sudah nggak mampu Yon menerima otak yang kamu pakai untuk memikirkan hal yang nggak baik, memikirkan hal yang menakutkan. Saya sudah nggak mampu Yon, mohon maaf, saya harus menunjukkan gejala. Begitu, makanya jantung kadang berdebar dengan kencang.
Itu karena apa? Itu karena ketakutan, kecemasan, gitu ya. Kalau olahraga kan orang wajar kalau jantungnya berdebar dengan kencang. Itu kenapa orang olahraga jantungnya berdebar dengan kencang? Karena dia itu, jantung itu memompa darah dan oksigen ke otak itu harus lebih banyak lagi. Karena saat olahraga oksigen ini kan berkurang, makanya jantung merespon. Gitu. Ya, itu kalau sudah capeknya sudah hilang, oksigen sudah terpenuhi, ya sudah fresh habis olahraga. Tetapi kalau jantung Anda berdebar karena ketakutan, kecemasan Anda, selama Anda masih cemas, takut, ya jantung ini akan merespon gitu. Nah, itu. Terus kenapa Pak kok kekurangan oksigen? Nah, otak Anda terlalu tegang, saraf Anda tegang, pembuluh darah Anda tegang, pasokan oksigen dan darah ke otak itu minim, nggak maksimal. Itu yang Anda pahami, apalagi sudah bercampur dengan gas-gas yang lain gitu. Itu yang perlu Anda pahami ya. Jadi Anda dalam merespon ya, memang raga Anda merespon. Nah, kalau raga Anda sudah merespon, terjadi sensasi, tentunya pikiran Anda juga merespon, ya atau tidak? Padahal gejala di jantung Anda, di paru-paru Anda itu adalah berasal dari pikiran Anda. Kalau psikosomatik loh ya, dari pikiran Anda, akhirnya raga Anda merespon. Setelah raga Anda merespon, pikiran Anda merespon juga. Nah, disinilah kalau respon otak Anda tadinya sudah takut, menunjukkan gejala, setelah menunjukkan gejala makin takut lagi. Nah, berat, otak ini berat ya, berat, mau mengeluh sama siapa otak ini gitu ya, tidak, justru Anda yang mengeluh. Nah, itu ya, itu yang perlu Anda pahami. Saya kebanyakan sekarang video saya nggak membahas tentang ini karena apa? Anda menjalankan solusi-solusi apapun, kalau Anda belum paham tentang ini, belum menyadari tentang ini, Anda susah menjalankan solusi itu. Akhirnya Anda mengeluh terus, merasa, solusinya nggak mujarab, apa itu, enggak. Nah, itulah ya. Padahal mentor-mentor di YouTube itu memberikan sebuah solusi itu sudah benar ya. Benar apa adanya. Tetapi kita aja yang belum menyadari tentang keadaan kita. Gitu ya, menyadari bahwa sensasi itu adalah respon yang disebabkan oleh pikiran. Artinya raga merespon, setelah raga merasakan sensasi, otak juga merespon juga, berat otak. Nah, jadi inti dari itu semua, apabila Anda sudah timbul kesadaran itu, oh sensasinya begini. Nah, ini Anda harus tenang gitu. Karena apa? Tenang itu adalah kunci dari Anda untuk menghilangkan sensasi. Selama Anda belum tenang, ya itu susah ya. Memang ini susah ya, diucapkan mudah tapi dipraktekkan susah. Saya paham, saya tahu ya. Nah, disinilah kita butuh yang namanya kesabaran ya. Kesabaran, nikmati prosesnya, bahwa sensasi ini hanya karena respon gitu. Respon sudah saya jelaskan, nanti putar berulang-ulang biar Anda nanti paham gitu. Jadi yaitu ya, semua itu akan menunjukkan gejala dan Anda harus bersyukur kalau menunjukkan gejala. Kalau tidak menunjukkan gejala, wah ini yang bahaya sebenarnya ya, yang bahaya itu. Itu ya. Jadi semangat teman-teman. Terus apa Pak solusinya dari ini semua? Ya, sebelum Anda menjalankan solusi-solusi dari mentor-mentor, ya Anda harus timbul kesadaran dulu ya. Kesadaran, setelah itu Anda ikhlas terus sabar, kan begitu. Nah, setelah itu untuk menimbulkan kesadaran, untuk menimbulkan ikhlas dan sabar. Nah, ini Anda harus, yaitu perlu sebuah motivasi, perlu sebuah edukasi. Anda harus menyadari itu harus ada edukasinya. Kalau nggak ada edukasinya, Anda nggak bakal bisa menyadari hal itu. Itu ya. Nah, sekarang Anda bantu, kalau Anda pegel-pegel, terus nyeri otot, nyeri sendi, nyeri dada, kanan, kiri, pokoknya nyeri semua. Ya, kalau Anda bantu obat nggak bisa, ya Anda lakukan pelenturan saraf. Sudah ada di video saya. Kalau Anda
napas Anda sering tersengal-sengal begini ya, Anda sadar napas, atau Anda bisa lakukan olah nafas gitu ya. Kalau ada dipersonalisasi, direalisasi, nah ini Anda harus sering keluar rumah gitu ya, harus sering keluar rumah. Terasa tidak nyata, terasa bukan diri sendiri, Anda harus sering keluar rumah. Sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, nah itu kan perasaan Anda. Nah itu bisa Anda senam keseimbangan, ada di video saya, atau Anda jalan kaki saja terus ya, latih. Walaupun sempoyongan itu datang, latih sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti gitu. Itu ya, apalagi sensasi yang dirasakan semua sudah saya bahas di video saya gitu ya. Mata buram kemarin sudah saya bahas terapinya bagaimana. Kalau menurut pengalaman saya yaitu, jadi semua yang Anda rasakan, sensasi ini adalah respon dari raga Anda begitu, yang disebabkan oleh pikiran Anda. Nah ini halnya dengan asam lambung, itu respon itu karena ada makanan yang masuk yang lambung ini sebenarnya nggak mau menerima, tetapi ada juga lambung ini yang merespon karena pikiran kita itu terlalu stres ya, lambung kita akhirnya merespon, menunjukkan gejala gitu ya. Nah nggak apa-apa itu, yang penting Anda jaga pola makan, pola pikir Anda, karena apa, lambung ini adalah otak kedua manusia. Jadi kalau lambung Anda bermasalah, seakan-akan juga pikiran Anda bermasalah. Dan itu juga berlaku sebaliknya, kalau pikiran kita bermasalah, kadang lambung ini juga bermasalah karena lambung otak kedua manusia itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Banyak bicara saya, saya kira tidak, karena saya kalau bikin video itu paling lama itu paling berapa menit. Semangat ya kawan, semangat ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.